Software maintenance dan software evolution. Software maintenance. Apa sih software maintenance itu? Software evolution. Apa itu software evolution? Contoh dari software maintenance dan software evolution itu seperti apa sih? Software maintenance yaitu kegiatan untuk mencegah software dari kegagalan atau penurunan kinerja. Contohnya seperti update pada fitur aplikasi lain yang sudah ada. Dan software evolution yaitu kegiatan untuk merubah software terus-menerus dari keadaan yang sedikit sederhana atau buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Contohnya seperti sebuah komputer program dengan input, proses, dan output. Aku mau tanya, hukum evolusi itu apa ya? Hukum evolusi. Hukum evolusi merupakan hukum yang digunakan pada proses software evolution. Hukum yang digunakan yaitu hukum Lehman. Hukum tersebut merupakan hasil dari penelitian pada software proprietary berskala besar atau closed source system, disingkat CSS. Hukum tersebut berfokus pada kategori dari sebuah software system yang disebut E-type system. Terdapat 8 hukum Lehman. Yang pertama, continuing change, yaitu software yang digunakan pada lingkungan dunia nyata harus terus-menerus dimodifikasi atau berubah untuk memenuhi kebutuhan daripada user. Jika tidak, software bisa jadi semakin tidak berguna. 2. Increasing complexity. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada software, hal tersebut akan mengakibatkan software semakin kompleks atau rumit, kecuali terdapat upaya untuk pengurangan kompleksitas yang terjadi. 3. Sub-regulation, yaitu proses pada software evolution bersifat mandiri, khususnya pada penyebaran artefak produk dan proses yang dihasilkan. 4. Conservation of organizational stability. 5. Conservation of familiarity. 6. Continuing growth. 7. Declining quality. Dan yang ke-8, feedback system. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robles dan teman-temannya pada evolusi free open source system dan menyimpulkan bahwa sebagian daripada ke-8 hukum Lehman tidak berlaku pada free open source system. Hal tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Lehman kebanyakan dilakukan pada software proprietary dan monolitik atau sistem tunggal eksklusif yang dikembangkan oleh tim developer pada suatu perusahaan. Sedangkan sistem free open source system atau FOSS mengikuti paradigma evolusi yang berbeda. Salah satu contohnya yaitu Linux. Teman-teman, ngomong-ngomong, apa aja sih kegiatan yang ada di software maintenance? Kegiatan yang ada pada software maintenance, Robert Swanson mengkategorikan 3 kegiatan yang ada pada software maintenance, yaitu corrective, adaptive, dan perfective. Kategorisasi tersebut dilakukan berdasarkan maksud atau intention daripada pengembang sistem. Kemudian ide Swanson tersebut diupdate di Standard for Software Engineering yang kemudian memperkenalkan kategori keempat, yaitu preventive. Di sisi lain, Kinsemen melakukan atau mengatur modifikasi maintenance berdasarkan aktivitas maintenance. Yang pertama, activities to make correction, yaitu apabila terjadi perbedaan pada perilaku sistem antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya atau realita, maka kegiatan maintenance yang dilakukan yaitu untuk mengurangi perbedaan atau menghilangkannya.
Yang kedua, activities to make enhancements, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan perubahan terhadap sistem. Enhancements dibagi lagi ke dalam 3 subkategori. 1. Enhancements untuk memodifikasi requirement yang sudah ada. 2. Enhancements untuk menambah atau membuat requirement baru. 3. Enhancements untuk memodifikasi implementasi yang ada tanpa merubah requirement pada sistem. Oh iya, ada yang tahu apa itu maintenance of code-based system nggak? Saat ini, banyak sistem software yang dikembangkan atau dibangun dengan menggunakan komponen yang sudah digunakan oleh sistem lain atau reuse system. Nah, pada pendekatan ini, komponen baru dikembangkan dengan menggabungkan antara komponen COTS, custom build, serta open source software. Nah, komponen-komponen ini diperoleh dari berbagai sumber dan dikelola oleh berbagai vendor atau vendor yang berbeda-beda. Software evolution memiliki model. Nah, apa saja sih model dari software evolution itu? Lalu, apa saja proses yang ada di dalam model-model tersebut? Wah, software evolution models ya. Coba tanya David. Software evolution model dibagi menjadi 2, yaitu model iteratif dan model change mini cycle. Model iteratif sendiri berbagi ide bahwa pengembang tidak tahu bagaimana membangun sistem secara lengkap. Oleh karena itu, sistem dibangun dalam bangunan yang masing-masing menemukan penyempurnaan persyaratan bangunan sebelumnya. Seringkali orang mencatat bahwa kegiatan memelihara dan evolusi tidak ada sebagai fase yang berbeda. Sebaliknya, mereka saling berkait erat. Kemudian, kalau software model change mini cycle terdiri dari 5 fase, yaitu mengubah permintaan, menganalisis, merencanakan perubahan, mengimplementasikan perubahan, memverifikasi dan validasi, dan perubahan dokumentasi. Dalam proses ini, beberapa kegiatan penting diidentifikasi sebagai pemahaman program, analisis dampak, refactoring, dan perubahan propagasi. Untuk proses pada software model dibagi menjadi 4, itu pengembangan awal, itu ketika versi awal sistem diproduksi, pengetahuan terprint tentang sistem baru. Sebelum pengiriman sistem, ia mengalami banyak perubahan, akhirnya arsitektur sistem muncul dan segera stabil. Yang kedua, evolusi. Setelah stabilitas awal, mudah untuk melakukan perubahan sederhana pada sistem. Perubahan signifikan melibatkan biaya yang lebih tinggi dan risiko yang lebih tinggi. Ada kemungkinan bahwa tim pengembangan secara keseluruhan tidak ada, karena banyak pengembang asli telah mengambil tanggung jawab baru dalam organisasi yang berbeda. Secara umum, untuk banyak sistem, masa hidup mereka dihabiskan pada tahap ini, karena sistem terus-menerus menjadi penting bagi organisasi. Yang ketiga, servicing. Ketika pengetahuan tentang sistem telah menurun secara signifikan, para pengembang berfokus pada tugas-tugas pemeliharaan seperti memperbaiki bug, sedangkan perubahan arsitektur jarang terjadi. Kemudian yang terakhir, penghapusan. Ketika servis minimal suatu sistem bukanlah suatu pilihan. Sistem memasuki tahap akhir. Organisasi memutuskan untuk mengganti sistem karena berbagai alasan, mungkin karena terlalu mahal untuk memelihara sistem atau solusi baru yang tersedia. Oleh karena itu, organisasi mengembangkan jalan keluar untuk pindah dari sistem saat ini ke sistem yang baru. Kalau software maintenance standards itu apa sih? Terus standar yang digunakan apa aja? SCM itu mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Mengapa SCM diperlukan? Karena suatu keniscayaan bahwa untuk dapat bertahan dan tetap eksis, software pasti akan melalui masa perubahan di mana perubahan dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja. SCM sangatlah penting agar perubahan yang terjadi terkelola dengan baik serta biaya yang dikeluarkan terkendali. Perlu jadi catatan bahwa tidak hanya perubahan kode yang diatur dalam SCM, semua yang berkaitan dari perangkat lunak yang nantinya disebut configuration item
dapat berupa kode, dokumen requirement, test plan, dan lain sebagainya. Peran-peran dalam aktivitas SCM pada umumnya adalah configuration manager, control board member, developer, dan auditor. Meskipun begitu, tidak semua proyek pengembangan perangkat lunak menerapkan SCM dengan baik karena keterbatasan sumber daya dan minimnya pengetahuan tentang SCM yang menyebabkan perubahan menjadi tidak terkendali dan memakan biaya yang begitu cukup besar, teman-teman.